Lagi bersama gua di channel Kutub Utara Official. Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe, lalu komen dan share. Dan langsung saja, di video kali ini gua akan membahas tentang cara mengatasi mengapa sih pengajuan pinjaman kita ditolak. Nah, ada beberapa alasan mengapa pengajuan pinjaman kita bisa ditolak. Nah, berikut beberapa penyebab umum yang mungkin terjadi kenapa pinjaman kita bisa ditolak. Nah, yang pertama yaitu dokumen dan data tidak lengkap atau tidak asli. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, proses verifikasi data dalam layanan pinjaman online biasanya mengharuskan nasabah mengunggah data dan dokumen seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan lain sebagainya. Jika data dan dokumen yang kamu berikan palsu atau tidak lengkap, maka pengajuan pinjaman kita akan otomatis ditolak. Nah, sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan kita mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, berikut beberapa dokumen yang biasanya diminta oleh aplikasi pinjaman apapun. Nah, poin yang pertama yaitu KTP. Nah, poin yang pertama yaitu KTP. Pastikan kita memiliki eKTP yang jelas dan terbaca. Nah, poin yang kedua yaitu NPWP, yang dimana dokumen ini menunjukkan bahwa kita adalah pekerja yang taat pajak. Poin yang ketiga yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini tidak semua penyedia pinjaman mewajibkan, tapi sebaiknya siapkan saja. Nah, himbauan lagi, pastikan foto dokumen yang kita unggah jelas dan tidak buram. Meski data sudah benar dan lengkap, poinnya itu foto yang buram bisa membuat pengajuan kita ditolak. Nah, perlu diperhatikan ya sahabat-sahabat. Nah, untuk yang kedua yaitu riwayat kredit buruk. Jika kita merasa sudah memberikan data dan dokumen yang lengkap dan benar, tetapi pinjaman tetap tidak disetujui, kemungkinan karena riwayat kredit kita yang buruk. Nah, di sini riwayat kredit mencakup catatan pinjaman yang pernah kita lakukan, baik di bank maupun layanan kredit lainnya. Jika sebelumnya kita pernah telat bayar, atau menunggak, atau tidak membayar cicilan, atau riwayat kredit kita akan buruk. Pastikan kita melunasi pinjaman yang masih menunggak sebelum mengajukan pinjaman baru. Nah, riwayat kredit yang baik sangat penting untuk meminimalisir resiko gagal bayar. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tidak memenuhi persyaratan dasar. Nah, di sini layanan pinjaman online memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, yang dimana persyaratan umum meliputi poin pertama yaitu warga negara Indonesia, poin yang kedua itu berusia 21 sampai 55 tahun, poin yang ketiga itu memiliki eKTP, poin yang keempat yaitu memiliki pekerjaan atau penghasilan atau yang dibuktikan dengan NPWP. Nah, jika kita tidak memenuhi salah satu persyaratan yang di atas, maka otomatis pengajuan pinjaman kita akan ditolak. Nah, untuk yang keempat yaitu domisili di luar jangkauan area layanan. Nah, di sini tidak semua wilayah di Indonesia dilayani oleh layanan pinjaman online. Pastikan alamat domisili kita terjangkau oleh layanan pinjaman online yang kita gunakan sebelum mengajukan pinjaman. Lalu yang kelima yaitu nomor telepon tidak bisa dihubungi. Nah, penyediaan layanan pinjaman online akan melakukan verifikasi lewat nomor telepon atau kontak darurat yang kita berikan. Nah, jika nomor telepon tidak bisa dihubungi, pengajuan pinjaman kita akan ditolak. Pastikan nomor telepon yang kita cantumkan aktif dan bisa dihubungi kapan saja. Nah, lalu isi juga data kontak darurat dengan benar karena beberapa layanan pinjaman akan melakukan konfirmasi lewat kontak darurat. Untuk tahapan yang keenam yaitu mengajukan pinjaman tidak sesuai dengan kemampuan membayar. Nah, yang dimana layanan pinjaman online memiliki limit kredit yang tinggi, namun bukan berarti kita bisa mengajukan pinjaman sebesar limit tersebut. Penyediaan layanan akan menganalisa kemampuan kita dalam melunasi pinjaman. Biasanya berdasarkan pekerjaan dan penghasilan bulanan kita. Sebelumnya mengajukan pinjaman, hutang terlebih dahulu jumlah pinjaman yang sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar cicilan. Idealnya jumlah pinjaman tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan kita. Nah, mengajukan pinjaman yang lebih 30% dari penghasilan bisa membuat kita kesulitan membayar cicilan setiap bulannya. Nah, pastikan nominal pinjaman sudah dikurangi dengan biaya makan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Nah, ini tips agar pinjaman online langsung cair. Nah, dengan memperhatikan tips di atas, pengajuan pinjaman online bisa lebih mudah dan cepat disetujui. Yang dimana kehadiran pinjaman online
menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana tambahan secara mendadak. Meskipun layanan pinjaman online memiliki limit kredit yang tinggi, misalkan hingga 10 juta, bukan berarti secara otomatis kamu bisa mengajukan pinjaman dengan nominal sebesar itu. Karena apa? Karena penyediaan layanan pinjaman online tentu melakukan analisa terhadap kemampuan kita terlebih dahulu dalam melunasi utang pinjam. Biasanya bisa terlihat dari pekerjaan serta penghasilan kita dalam sebulannya. Nah, mungkin cukup sekian video dari gua, yaitu cara agar pinjaman online langsung cair. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. See you next time.